Ya, baik. Jadi di sini saya akan mengangkat suatu jurnal yang judulnya itu Rapid Design and Development of CRISPR-Cas13a Targeting SARS-CoV-2 Spike Protein. Jadi kalau misalkan kita lihat dari judul di sini, metode yang akan dilakukan itu adalah kita mendesain suatu sistem yang bernama CRISPR-Cas13a ini untuk mentarget mRNA dari spike protein. Jadi ketika si virusnya itu memasukkan RNA-nya ke dalam sel target, gitu ya. Nanti Cas13a ini akan membind di mRNA-nya di terutama bagian spike protein yang nanti dikhususkan pada reseptor binding domain gitu ya. Ketika nanti si mRNA-nya ini akan ditranslasi, maka dia akan terhambat gitu. Jadi si virusnya ini nanti akan menjadi virus cacat dan tidak bisa menyebar lagi. Kurang lebih secara umum seperti itu. Nah, untuk lebih khususnya lagi, kita coba lihat ya. Sebagai introduction, kita coba bahas sedikit saja. Ini adalah berita terkini yang sempat saya ambil dari WHO gitu ya. Kasus kita semakin tinggi, kemarin itu sudah menembus 200 juta kasus sedunia gitu ya. Dan paling banyak masih di Amerika, Europe, Southeast Asia. Dengan kita bisa melihat juga ada 3 kali semacam gelombang gitu ya. Dan ini untuk di Asia kemarin saat India itu booming, sempat tinggi ini kasus varian Delta atau B1617. Di sini kita juga bisa melihat sempat booming varian Alpha atau B117, tapi semenjak di India ini varian B1617 itu jadi meningkat gitu. Dan ini sempat jadikan isu-isu tantangan baru karena varian Delta itu diduga-duga lebih cepat menular gitu ya. Nah, jadi intinya memang SARS-CoV-2 ini sudah menyebabkan global pandemic. Ya, WHO sudah menetapkan ini sejak lama dan sampai sekarang belum ada therapeutic agent yang spesifik terhadap SARS-CoV-2 gitu ya. Kalau misalkan mungkin kita pernah dengar tentang antiviral kayak Fluvir atau seperti itu sebetulnya diuji secara in vitro, ada penelitian yang mengatakan itu bisa apa ya, istilahnya memungkinkan untuk dijadikan antiviral untuk SARS-CoV, tapi pada saat uji in vivo itu masih banyak challenge dan juga hal-hal yang harus lebih dipertimbangkan lagi, dan itu menyebabkan terlimitnya akses antiviral yang sifatnya itu mungkin dibilangnya konvensional atau yang pada umumnya gitu ya. Jadi sebetulnya diperlukan suatu sistem yang sangat spesifik sebagai antiviral ini, dan kerjanya itu memang langsung kepada si RNA-nya itu ya, secara molekuler, enggak lagi diduga-duga dari segi sebagai neutralizing agent, tapi kita langsung kepada si genom SARS-CoV-2-nya. Nah, maka di sini kita memperkenalkan suatu sistem namanya CRISPR gitu ya. CRISPR ini sudah banyak sekali digunakan dalam berbagai aplikasi gitu. Nah, mungkin kalau misalkan kita lebih umum itu ada yang namanya CRISPR-Cas9, itu yang pertama kali dikembangkan. Nah, tapi CRISPR ini semakin berkembang dan banyak sekali jenis-jenis protein Cas-nya ini, terutama ada nanti protein Cas12, Cas13 yang saat ini yang akan dibahas gitu ya. Nanti bedanya secara umum itu begini, kalau misalkan Cas9 itu dia adalah protein Cas yang nanti targetnya itu adalah DNA gitu ya. Jadi kan kalau CRISPR itu pada awalnya merupakan sistem imun dari bakteri, maka si CRISPR-Cas9 ini nanti akan memotong yang sifat itu DNA. Nah, jadi nanti komponennya ada protein Cas, kemudian ada single guide RNA gitu ya, atau sering juga disebut dengan CRISPR RNA. Nah, si CRISPR RNA ini nantilah yang akan mengarahkan si protein Cas itu untuk mengarah kepada si genom targetnya. Dan ini spesifik karena apa? Kita bisa mendesain sequence 20 sequence lahir dari single guide RNA untuk mengarahkan kepada genom targetnya. Dan kemudian juga di sini ada PAM-site. PAM-site itu adalah suatu situs di mana nanti si Cas itu adalah situs yang akan mengarahkan guide RNA secara umum, dan dia akan memotong di bagian itu. Kalau ini untuk DNA. Jadi ada guide RNA, ada Cas9, dan dia akan mengincar kepada PAM-site-nya. Sehingga terjadilah double stranded break ya. Di sini kalau misalkan kita lihat gambarnya ada double stranded break, kemudian juga nanti Cas9 ada juga yang sifatnya itu hanya membuat nick, ada juga yang nanti dia bisa bersifat sebagai base editor dan lain-lain. Jadi banyak sekali pengembangan dari Cas9 gitu. Nah, untuk Cas13 itu adalah suatu protein yang dia akan memotong RNA gitu ya. Jadi genomnya itu berupa RNA.
Nah, bedanya nanti kalau misalkan di sini ada PEM site, yang situs pemotongannya itu, dan di sini ada PFS site, gitu ya. Ini semacam PEM site juga, tapi dia untuk RNA gitu. Jadi dia nanti akan memotong RNA di bagian situ. Cuman bedanya kalau misalkan CRISPR-Cas13 atau 13 ini, jadi kalau misalkan CRISPR-Cas9 itu setelah dia binding dengan DNA target, dia potong, kemudian dia pergi, gitu. Nah, kalau si CRISPR-Cas13a, nanti si Cas9-nya ini setelah dia menempel, setelah di binding, maka dia akan menetap di situ. Dia akan menetap, tetap terpotong, tapi dia akan menetap sehingga nanti kalau misalkan kita pakai sebagai terapi antiviral untuk SARS-CoV di gen spike protein, jadi nanti spike protein itu tidak akan bisa tertranslasi. Harapannya sebetulnya seperti itu. Nah, nantinya sebetulnya ada salah satu efek lagi nih yang sering dipertimbangkan, yaitu namanya transkolateral cleavage gitu. Jadi di mana si Cas13 ini nih setelah dia nanti binding ke dalam RNA virus gitu ya, dia akan memotong, dan dia juga mengaktifasi salah satu site, namanya ada satu lagi di sini ya, dia ada situs pemotongan juga, salah satu domain protein yang bersifat sebagai gunting juga, dia akan memotong RNA di sekitarnya gitu. Jadi setelah Cas9 ini dia binding dengan RNA target, dia teraktivasi untuk memotong RNA target dan juga memotong RNA di sekitarnya. Nah, jadi ini sebetulnya yang jadi pertimbangan di banyak penelitian. Gimana nih kalau misalkan oke, kita sudah berhasil menarget genom virus SARS-CoV nih, yang RNA-nya. Nah, tapi kan itu ada sisi lain yang sifatnya sebagai gunting juga, dan dia akan menggunting mRNA di sekitarnya. Loh, gimana kalau misalkan nanti ada mRNA yang lagi melayang-layang, mungkin yang fungsional begitu ya, dari nukleus untuk ditranslasi. Nanti kalau kegunting juga gimana? Itu kan bahaya. Nah, jadi di sini penelitian ini juga mengembangkan suatu protein Cas13 yang mana kemampuan untuk mengcleavage-nya ini tuh dimatikan gitu ya, sehingga dia sifatnya itu hanya menempel, menggunting si protein sequence gen S-nya itu, dan dia tidak akan mempengaruhi mRNA di sekitarnya gitu. Nah, kalau misalkan untuk metode deteksi kayak misalkan Sherlock gitu ya, mungkin teman-teman udah ada yang pernah dengar. Kalau nggak salah teman-teman dari Unair itu mengembangkan suatu deteksi cepat menggunakan CRISPR, itu namanya metode Sherlock. Jadi dalam satu tube itu si Cas13-nya ini itu kan nanti ada RNA sampel ya, langsung binding. Nah, setelah dia binding kan teraktivasi tuh, maka nanti semacam ada kayak probe atau senyawa RNA yang membawa sinyal fluorescence gitu. Kalau misalkan kegunting nanti fluorescence-nya akan nyala. Nah, itu terpakai seperti itu kalau misalkan ininya aktif, si situs pemotong lainnya aktif. Tapi kalau misalkan di sini ini ingin kita matikan karena untuk mencegah si RNA lain yang fungsional itu tidak terpotong juga. Nah, kira-kira kurang lebih pendekatannya seperti itu untuk CRISPR-Cas13 yang akan digunakan di sini. Nah, jadi kita langsung pada resultnya ya. Jadi sistematisnya itu langsung pada result, tapi sekaligus dijelaskan dari awal sampai dengan akhirnya. Nah, di sini pertama diberitahukan dulu kepada kita overall schematic diagram. Apa aja yang dilakukan oleh si peneliti terkait pengembangan CRISPR-Cas13 untuk antiviral ini. Oke, jadi pertama begini. Dalam genom SARS-CoV-2 itu ada banyak sekali gen gitu kan ya. Dan gen yang sering sekali ditarget untuk membuat antiviral itu adalah gen S, karena dia adalah part dari virus yang akan berinteraksi dengan reseptor ACE pada manusia gitu. Maka baik dalam pengembangan obat, vaksin, dan lain-lain itu selalu fokus pada gen S ini. Nah, ada fokus lebih dalamnya lagi di gen S ini, yaitu reseptor binding domain. Jadi suatu bagian pada protein yang dia akan berperan dalam berinteraksi, berbinding. Binding itu berikatan dengan si ACE reseptornya ini. Nah, jadi kita fokus di RBD-nya itu. Kenapa? Kalau kita misalkan merusak si RBD, otomatis si antenanya SARS-CoV ini akan rusak dong, dan dia akan menjadi virus yang cacat gitu, yang tadi sebelumnya sudah saya katakan. Nah, jadi harapannya dengan kita mentarget si sequence mRNA dari RBD ini atau reseptor binding domain ini, jadi dia tidak akan tertranslasi gitu kan, dan itu akan menjadi suatu antiviral. Nah, untuk itu diambillah sequence dari reseptor binding domain itu untuk dicari CRISPR RNA-nya. CRISPR RNA itu adalah tadi yang untuk mengarahkan si Cas13 untuk binding ke RNA virus tadi di posisi yang RBD. Oke, didesain CRISPR RNA, kemudian dilakukan validasi masih in silico, gitu kan ya, untuk mendapatkan kandidat-kandidat CRISPR RNA. Jadi di sini kita juga harus
kita tidak bisa mendesain satu atau dua gitu ya. Seperti halnya kita mungkin desain primer, kita mendapatkan beberapa kandidat untuk diuji coba begitu. Nah, setelah kita mendapatkan kandidatnya, maka diuji si sistem CRISPR-Cas13-nya ini di lung 82 cell, itu yang sudah mengekspresi Cas13. Jadi Cas13-nya itu ditransmisikan terlebih dahulu, kemudian dimasukkan vektor yang berisi SARS-CoV-2S, jadi gen S-nya, kemudian juga selanjutnya baru si CRISPR-RNA-nya. Nah, setelah sistem sudah ready dalam sel, maka dilakukan validasi molekuler. Jadi ada qPCR analisis untuk melihat ekspresi gen S-nya ini kira-kira masih terekspresi atau enggak nih. Kalau misalkan enggak, berarti kan bekerja, it works gitu ya. Kemudian collateral cleavage detection-nya, apakah nanti dia akan mempengaruhi mRNA yang sehat, kemudian juga ekspresi dari SARS-CoV-2 S gitu ya secara imaging, kemudian baru kita mendapatkan optimal CRISPR-RNA, kurang lebih seperti itu. Ya, sudah kelihatan. Oke, jadi yang pertama itu mengidentifikasi unique sequence segment in SARS-CoV-2S receptor binding domain. Jadi begini, ketika kita mendesain antiviral gitu ya, maka kita harus memastikan bahwa desain kita itu spesifik terhadap virus yang kita ingin target. Nah, maka di sini kan SARS-CoV-2 nih ya. Nah, SARS-CoV-2 itu sangat identik atau mirip dengan SARS-CoV yang pertama dan juga MERS-CoV gitu. Maka sebetulnya kita harus melakukan yang namanya sequence alignment dulu nih antara genom dari SARS-CoV-2 dan SARS-CoV gitu yang dari pertama gitu. Nah, untuk memastikan kita bisa spesifik ke SARS-CoV-2, kita harus setelah kita mengalignment, terutama di bagian receptor binding domain, kita harus mencari mana nih segmen yang sekiranya tidak homolog. Artinya itu akan spesifik nanti ketika kita mendesain. Jadi misalkan kita untuk SARS-CoV-2, oh ternyata ada beberapa segmen, di sini ada segmen 1 dan segmen 2 yang tidak homolog gitu. Ada beberapa sequence yang tidak match. Nah, yang tidak match-nya ini berarti kan menandakan itu adalah segmen yang unik gitu ya, segmen unik yang membedakan antara SARS-CoV-2 dengan SARS-CoV yang pertama gitu. Nah, untuk itu setelah kita fokus kepada reseptor binding domain, kita juga akan fokus mendesain pada segmen-segmen ini gitu. Nah, sebetulnya kita juga harus menyaring lagi nih segmen antara segmen 1 dan segmen 2, kira-kira mana yang berpotensi sangat spesifik untuk kita desain CRISPR-RNA gitu. Maka kita lakukanlah yang namanya homology modeling gitu ya kan. Ini kita lihat dengan superimposition, bisa dilihat kalau misalkan segmen 1 itu masih secara struktur masih mirip-mirip dengan SARS-CoV yang pertama, tapi kalau segmen 2 itu sudah lebih spesifik, maka di sini diambillah si segmen 2 ini sebagai target yang akan didesain CRISPR-RNA-nya untuk nantinya ditarget supaya kita menyasar segmen itu gitu. Dan itu memungkinkan kita untuk lebih spesifik ke SARS-CoV-2 instead of SARS-CoV yang pertama. Oke. Nah, selanjutnya di sini dilakukan juga analisis lebih lanjut nih menggunakan molecular docking. Artinya di sini kita ingin memastikan lagi apakah betul si ribosom binding reseptor binding domain itu berperan terhadap proses binding antara spike dengan ACE, dan apakah unique segment yang kita temukan tadi itu benar-benar berperan dalam binding tadi gitu kan ya. Karena gini, kalau misalkan kita kita menemukan satu segmen unik dan ternyata segmen itu sangat berperan, maka berarti selain kita mendapatkan spesifitas yang tinggi, kita juga mendapatkan target sasaran empuk lah istilahnya, yang kalau misalkan dia dihentikan berarti oke, ini virus betul-betul bakalan inaktif sih, maksudnya bakalan terusak lah fungsinya sebagai virus gitu kan. Nah, untuk itu melalui metode molecular docking ternyata didapat ada tiga residu yang istilahnya dia berperan sangat penting untuk bindingnya itu. Karena apa? Jadi di tiga key residu ini dia memiliki ikatan-ikatan atau interaksi antar molekul yang sangat kuat gitu ya. Jadi berdasarkan analisis molecular docking, si tiga ini memiliki peran yang sangat penting karena dia ikatannya sangat kuat. Jadi kalau misalkan kita lihat satu-satu antara SARS-CoV, SARS-CoV-2 dan juga ini kalau yang C itu dari crystal structure, kalau M itu hasil modeling gitu ya. Jadi sebetulnya ini sebagai pembuktian aja kalau misalkan dari modeling sama yang kristal itu sama gitu,
residu-residunya sama asam aminonya yang berperan. Dan di sini terbukti kalau semuanya itu rata-rata sama. Kalau yang SARS-CoV-1 itu beda, dan itu juga membuktikan kalau desain kita spesifik. Artinya kalau misalkan di sini 510, kalau di SARS-CoV yang pertama itu 487. Gitu kan. Jadi kita betul-betul spesifik ke SARS-CoV-2. Gitu. Jadi validasi seperti ini sangat penting, karena sebelum kita ke molekuler, ini akan membuat kita lebih yakin kalau misalkan target kita tuh benar-benar target yang sasaran empuk untuk dilumpuhkan dari SARS-CoV-2 ini. Nah, kemudian setelah kita melakukan validasi dengan molecular docking, kita baru masuk kepada design and screening of potentially optimal CRISPR-RNA candidates that stably bind to Cas13a and viral RNA. Jadi begini, kalau misalkan sejauh yang saya pahami begitu ya, ketika kita ingin bekerja melakukan pekerjaan dengan CRISPR, nah step-stepnya itu terbagi-bagi menjadi beberapa sih. Kayak misalkan untuk step pertama kita harus mencari gen target gitu ya. Jadi proses untuk mencari gen target itu yang pertama, kemudian proses desain yang sangat sesuai menarget gen tersebut dan juga optimal untuk organisme yang kita inginkan, dan juga validasi secara molekuler, in vitro, in vivo, dan seterusnya. Nah, terkadang pencarian gen target ini memakan waktu yang lama kalau misalkan organismenya itu besar, dia memiliki genom yang sangat besar, dan juga database-nya kurang, dan itulah yang dilakukan oleh Pak Riza Putranto begitu ya, kalau misalkan teman-teman tahu. Beliau melakukan CRISPR itu di organisme tanaman karet kalau nggak salah, dan dia itu ingin mencari satu gen yang kalau misalkan dia di knock out itu akan membuat tanaman itu resisten terhadap Ganoderma gitu. Dan proses pencarian itu lama karena organisme tingkat tinggi, genomnya besar, database-nya kurang. Itu yang sangat challenging sebetulnya di CRISPR ini. Nah, kalau misalkan SARS-CoV ini karena database-nya banyak, kemudian juga penelitiannya juga sedang kejar-kejarnya, jadi kita untuk melakukan pencarian gen itu sangat-sangat terbantu sekali begitu. Nah, jadi setelah kita mendapatkan target yang empuk gitu ya untuk kita sasar, kita melakukanlah yang namanya desain CRISPR RNA-nya, desain guide RNA gitu ya kalau misalkan bahasa ininya. Oke, jadi di gambar yang A ini adalah gambaran secara umum apa yang akan dilakukan. Jadi si single strand RNA dari SARS-CoV ini adalah komponen-komponen yang digunakan, dan ini adalah kompleks CRISPR Cas13a yang sudah binding dengan CRISPR RNA, dan ini adalah struktur 3D-nya. Itu kurang lebih ini akan dicoba gambarnya seperti ini. Kemudian, nah ini adalah kandidat-kandidat CRISPR RNA atau guide RNA. Nanti kalau misalkan ada waktu kita coba hands-on untuk mendesain ya. Nah, ini adalah ini namanya di metodenya killing gitu ya. Jadi killing CRISPR RNA. Dicoba per satu basa geser, 3 basa geser gitu ya, untuk mencari mana yang paling optimal untuk menarget si RNA virus tadi gitu. Nah, kemudian untuk pencarian yang mana yang paling optimal itu dilakukan lagi dengan validasi molecular docking lagi. Jadi kalau misalkan tadi itu dilakukan untuk mencari istilahnya mana saja asam amino yang berperan untuk binding antara ACE dengan si ribosom binding domain, reseptor binding domainnya. Nah, kalau di sini kita ingin menentukan kira-kira CRISPR RNA yang mana nih yang akan klop, yang akan cocok dengan binding dengan si Cas13a, Cas13a gitu. Maka dilakukanlah molecular docking, yang mana di sini prinsipnya itu kita menentukan nilai median. Misalkan di sini minus 1008 kilojoule begitu ya. Nah, nanti yang diambil adalah yang nilainya itu di bawah median ini. Karena kenapa? Kalau misalkan hasil molecular docking itu menunjukkan nilai di bawah median, maka itu artinya si CRISPR RNA itu akan menunjukkan adanya istilahnya struktur yang similar di ujung-ujungnya ini. Kayak gini, dia akan membentuk hairpin. Nah, hairpin ini akan menjadi jangkar untuk dia menetap di Cas13a-nya gitu. Jadi kalau misalkan dia nilainya itu di bawah median, artinya semakin kuat akan terjadi hairpin di sini, dan itu akan menjadi jangkar untuk dia menetap di CRISPR di Cas13-nya. Maka diambillah kandidat-kandidat di sini yang nilainya di bawah median, seperti CRISPR RNA 10, 9, ada juga 6, 5, 4, dan juga 3 gitu ya. Nah, kemudian diuji lagi nih, kita melihat docking score-nya lagi. Kalau tadi kan untuk
dari CRISPR-RNA ke Cas13. Nah, sekarang kompleks si CRISPR-Cas13 yang sudah ada CRISPR-RNA-nya itu diuji lagi kira-kira interaksinya dengan RNA target itu bagaimana ya gitu. Nah, dibuatlah dengan median skor 1603 dan itu masih diambil yang di bawah dari skor ini, dan juga kita masih mengambil yang awal tadi karena ternyata selain si kandidat yang ditandai ini itu dia bisa binding dengan kuat dengan si Cas13, dia juga bisa binding dengan spesifik ke target RNA-nya. Maka dipilihlah di sini kandidat-kandidat 10, 9, 6, 5, 4, dan 3 gitu ya. Sekarang kita sudah mendapatkan beberapa kandidat CRISPR-RNA ini yang sekiranya setelah kita validasi dengan berbagai macam analisis in silico seperti docking dan lain-lain, kita mendapatkan kandidat. Nah, setelah itu apapun yang kita desain secara in silico itu harus kita buktikan dong. Nah, di sini kita coba buktikan dengan in vitronya. Apakah betul si kandidat CRISPR yang kita pilih tadi itu benar-benar kandidat yang sangat potensial gitu ya. Maka kita lakukan di sini dengan in vitro menggunakan AT2 cells dan juga HEP G2 cell. Jadi kalau misalkan ini tadi dari lungs atau alveolus, kalau misalkan yang ini itu dari dari hati ya, sel hati ya kalau misalkan ini ya, hepar itu ya. Saya tadi agak ini. Nah, jadi kita uji menggunakan 2 jenis sel gitu ya. Nah, ternyata setelah kita uji dengan qPCR, kita lihat ekspresi gennya, ternyata yang CRISPR-6 tadi itu, yang CRISPR-RNA yang ke-6, itu dia tidak mengekspresikan si spike protein tadi gitu. Artinya berarti dia terrepress dong, dia nggak bisa terekspresi. Nah, disitulah yang jadi yang menjadi bukti bahwa ternyata desain kita nih, salah satu kandidat dari desain kita ini berfungsi loh untuk menekan si gen S tadi untuk tidak terekspresi. Buktinya apa? Ya udah, setelah kita masukkan gitu ya Cas9, kemudian Cas13, terus CRISPR-RNA, ada protein, ada sequence RNA S dalam sel itu, kita masukkan sistemnya, ternyata betul memotong si gen S-nya ini dan dia tidak terekspresi begitu. Nah, maka dari itu kita juga bisa lebih yakin lagi kalau misalkan dari yang sudah kita validasi dengan molecular blocking, ternyata ada satu yang memang benar-benar sangat-sangat potensial untuk menjadi optimal CRISPR-RNA untuk dijadikan antiviral gitu. Nah, kemudian juga di sini dilakukan dengan validasi lain seperti pengecekan konsentrasi protein gitu ya. Nah, kita juga bisa lihat nih kalau misalkan yang di spike protein itu dia bening begini, artinya tidak ada protein yang terekspresi di situ dan konsentrasinya pun sangat-sangat kecil gitu ya. Ini dari ini setelah diberi perlakuan dengan CRISPR-Cas13 dengan CRISPR-RNA yang ke-6 tadi gitu. Nah, selanjutnya setelah kita melakukan validasi secara in vitro gitu kan, artinya kita udah yakin itu dapat kandidat nih. Ternyata CRISPR-RNA 6 itu adalah CRISPR-RNA yang sangat potensial untuk kita jadikan kandidat antiviral. Nah, kita bisa melakukan suatu validasi yang lebih dalam lagi terkait itu. Karena si peneliti ini juga melakukan untuk lebih meyakinkan lagi, dilakukan lagi analisis dengan molecular docking lagi antara CRISPR-RNA 6 itu dengan Cas13. Apakah betul-betul dia bisa menjadi suatu sistem gitu ya. Maka dilakukan molecular docking, dan juga di sini kita lihat ada beberapa ikatan-ikatan penting yang sangat mempengaruhi kekuatan ikatan antara CRISPR-RNA dengan Cas13 gitu. Nah, seperti di sini ada lisin 1124 dan lain-lain. Ini yang sudah di kotak ini adalah istilahnya key residue lah, kayak misalkan tadi kan ada 3 key residue, kalau di sini ada 5 key residue yang dia berperan untuk menguatkan si CRISPR-RNA dengan si Cas13 gitu. Kemudian ini juga dilakukan analisis kationik atau anionic itu, ini sebenarnya kita bisa lakukan di PyMol ya. Jadi kayak misalkan mana bagian-bagian atau daerah yang bermuatan positif dan juga mana yang bermuatan negatif, dan apa implikasinya atau pengaruhnya terhadap kekuatan ikatan antara Cas13 dengan CRISPR-RNA, dan juga nanti kekuatan ikatan antara si sistem ini dengan RNA target gitu ya. Jadi dilakukan kembali validasi secara in silico untuk melihat lagi secara lebih detail bagaimana sistem kita ini sebenarnya berjalan gitu. Nah, setelah itu ya mungkin tadi dari awal kita sudah
mulai menginti gitu ya, dari awal kita mencari daerah yang empuk untuk kita sasar sebagai target dari CRISPR, sampai dengan tadi kita udah melakukan berbagai macam validasi dan akhirnya dapat nih CRISPR RNA-6 itu sangat berpotensi gitu ya kan. Nah, jadi untuk overall-nya secara umum sebetulnya setelah kita mendapatkan CRISPR RNA-6 itu dia akan begini. Setelah dia masuk ke dalam sel gitu ya, maka dia akan mentarget si genom RNA-nya ini. Nah, terutama di sekuen terkait dengan receptor binding domain gitu. Nah, setelah itu tersasar, maka RNA ini tidak akan bisa ditranslasi untuk mengekspresikan berbagai komponen-komponen virus, dan virus tidak bisa hidup dengan utuh gitu. Jadi apa namanya istilahnya ya? Patogenesis ke sel-sel yang lain itu akan terhambat. Ini semua akan terhambat. Jadi virus itu nggak jadi menginfek banyak sel gitu. Harapannya begitu. Jadi terapi berbasis CRISPR ini diharapkan gitu ya, setelah kita mendapatkan secara in vitro kita sudah tahu kandidat yang baik, maka perlu dilakukan pengujian-pengujian lebih lanjut seperti misalkan pengujian secara in vivo gitu ya. Dan itu juga penting untuk mengetahui bagaimana efek jangka panjangnya, kemudian ethical concern-nya gitu. Tapi sejauh ini yang dibahas di sini, terapi berbasis CRISPR ini merupakan salah satu terapi yang sangat potensial dan juga sangat spesifik terhadap SARS-CoV-2 ini. Oke, mungkin demikian saja yang bisa saya sampaikan. Mungkin selanjutnya kalau misalkan ada pertanyaan atau tanggapan boleh diberikan, atau kalau misalkan kita masih ada waktu, kita juga bisa melakukan. Mungkin saya akan coba mendemokan bagaimana proses tadi dari awal begitu ya. Tapi untuk fokus ke desain CRISPR-nya aja. Mungkin demikian. Terima kasih dan selamat siang. Saya kembalikan ke Mas Reza. Terima kasih Alvaro. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, dipersilakan bisa melalui kolom chat atau bertanya langsung. Ya, bagaimana teman-teman, ada yang ingin bertanya? Kalau tadi Vero mau demonstrasi dulu ya, Ver? Sambil nunggu. Oh iya, boleh. Boleh deh, nggak apa-apa. Nanti mungkin pertanyaannya dari hal-hal teknis kali ya, pas demonstrasi tadi. Silakan, Vero. Oke, baik. Jadi tadi kita sudah dapat suatu insight bahwa kita harus mentarget di reseptor binding domain untuk mencegah virus itu bisa binding gitu kan. Jadi di sini, oh ya belum share screen, sorry. Oke, jadi di sini kita bisa mencari database terkait dengan si reseptor binding domain tadi gitu ya. Nah, di sini saya mencari database di PDB. Sebetulnya di jurnal tadi juga menyediakan accession number gitu. Cuman di sini saya menggunakan yang ini karena dia lebih simple, dia langsung kepada si RBD-nya. Jadi kalau misalkan yang di jurnal itu dia mengambil database yang utuh si spike glycoproteinnya. Cuma karena itu nanti kita harus mencari secara manual untuk RBD-nya, maka langsung aja, oh ini udah ada yang langsung fokus bagaimana kalau saya tadi mengambil dari sini ya, kita bisa download kalau ini yang A, seperti kita ambilnya yang ini. Nah, ini kita bisa langsung download saja FASTA gitu ya, FASTA sequence. Nah, kebetulan saya sudah download. Nantinya si FASTA ini akan saya buka di Snapgene untuk melakukan anotasi begitu. Jadi kebetulan nah ini adalah si RBD tadi yang sudah saya download gitu ya, kemudian saya buka Snapgene. Nah, ini sekuensinya seperti ini. Nah, dari sini ini akan saya lakukan alignment, sequence alignment dengan gen S yang sudah saya dapatkan dari GIS8 gitu ya. Jadi kemarin bekas saya ada project juga gitu mendownload sequence gen S dari pasien di Indonesia gitu ya. Jadi ada salah satu sampel yang diambil. Nah, itu dilakukan alignment. Nah, jadi saya setelah melakukan alignment dapatlah seperti ini. Gitu kan ya. Karena apa?
kalau misalkan kita pakai yang lama gitu kan, itu kan yang namanya virus itu kan kadang-kadang sekuennya itu kemudian kemudian saya cari, saya paste di search di sequence punya saya sendiri. Gitu. Oh ini udah RNA ya. Tadi yang hasil alignment, kemudian, nah oke ini. Jadi ini adalah S-gene yang saya yang punya sampel saya gitu ya. Kemudian tadi saya search, oke ternyata daerah sini si RBD-nya gitu. Maka ini kan masih sequence protein. Kalau tadi kan itu RNA ya. Maka sebetulnya kita harus kalau misalkan teman-teman dapat database-nya itu database protein, sebetulnya harus di reverse translate gitu ya. Cuman karena pada awalnya ini database saya itu udah dalam bentuk DNA. Jadi maksudnya cDNA gitu ya. Kalau misalkan hasil sequencing dari GIS itu kan dalam bentuk DNA gitu ya. Nah itu saya ubah dulu menjadi protein. Nah saya convert menjadi protein, saya translate, dapatlah data seperti ini. Dan ini yang tadi saya lakukan alignment dengan RBD yang dari database. Nah, kemudian didapatlah ternyata daerah sini itu adalah daerah RBD dari sampel saya gitu. Kemudian setelah itu saya melakukan anotasi di sequence ininya, sequence nucleotide-nya. Gitu. Nah, setelah saya melakukan anotasi, kemudian saya kembali mentranslate ini menjadi RNA. Nah, setelah mentranslate ini menjadi RNA, sekuennya menjadi seperti ini gitu. Nah, jadi sekuen inilah yang mungkin kita akan coba untuk kita coba desain guard RNA berdasarkan sekuen ini. Nah, untuk melakukan desain itu ada tools namanya CRISPR-RT gitu ya. Ini adalah tools yang saya ambil dari jurnalnya. Jadi kalau misalkan untuk desain guide RNA itu macam-macam sih toolsnya. Kalau misalkan di genom DNA itu biasanya yang banyak digunakan tuh ada ChOP-ChOP dan juga Atom. Kemarin saya lebih suka menggunakan Atom karena nanti ada visualisasinya itu lebih enak dilihat gitu. Kalau untuk DNA, kalau untuk RNA ini saya baru pertama kali coba juga, ternyata ada tools yang namanya CRISPR-RT gitu ya. Nah ini kita tinggal copy di sini. Ini dalam bentuk FASTA, berarti kita harus ubah ke FASTA dulu. Ini seperti itu ya. Nah di sini saya juga akan memperkenalkan parameter-parameternya begitu. Nah ini kita harus choose reference transcriptnya tentu saja ke SARS-CoV-2 begitu ya. Kemudian di sini ada describe the PFS requirement. Jadi PFS itu adalah tadi ya, dia yang akan mengarahkan si sistem CRISPR-nya, dan juga dia akan menjadi situs pemotongannya. Gitu. Maka di sini kita bisa melihat, bisa menentukan pengen di mana nih kita on target dan off targetnya itu, apakah di bahasa A, U, atau C nanti untuk si PFS-nya. Gitu ya. Untuk length-nya, panjangnya itu sebetulnya kalau yang saya pelajarin gitu ya, idealnya itu sebenarnya 17 sampai 24, tapi sini defaultnya 28, mungkin tidak menjadi masalah juga begitu ya. Nah itu untuk secara umumnya. Kemudian untuk just an off target setting. Jadi sangat penting untuk kita ketahui kalau misalkan kita mendesain guide RNA itu, kita harus sangat-sangat meminimalisir terjadi off target, karena itu nantinya akan sangat fatal, apalagi kalau misalkan kita aplikasinya sudah presentasi. Maka off target ini harus sangat-sangat dipertimbangkan. Nah, di sini kalau misalkan kita lihat ada basic settings dan juga ada specific settings. Nah, untuk yang basic settings ini masih secara umum ya, kita ingin tahu berapa kira-kira mismatch yang ingin kita toleransi itu ada berapa, gitu kan ya. Tapi mismatch ini akan sangat pengaruh sekali kalau misalkan terkait dengan off target ya. Nah, ini kalau misalkan basic setting default kita sudah di setting seperti ini. Nah, kalau misalkan kita yang specific setting, di sini kita ada namanya seed region dan non seed region gitu. Nah, kalau misalkan kita
ingat lagi kalau tadi yang mana ya? Di gambar yang ini deh. Misalkan di gambar yang ini, kalau misalkan kita lihat lagi, sebetulnya di guide RNA ini tuh ada beberapa segmen gitu, ada beberapa bagian. Yang pertama ada PFS site, bagian ujung sini, kemudian di sekitar beberapa 10 atau beberapa bahasa ke kirinya ini, itu ada yang namanya seed region, dan juga ada non seed region, itu berarti yang arah-arah ke ujung-ujung 5 sini. Nah, prinsipnya gini, kalau misalkan kita ada mismatch di seed region, itu akan memungkinkan terjadinya off target gitu. Jadi seed region itu adalah suatu daerah yang sangat-sangat diperhatikan karena dia tingkat toleransinya sangat kecil gitu. Kalau misalkan ada mismatch di situ, banyak mismatch di situ, berarti dia off targetnya semakin tinggi. Nah, kalau misalkan non seed region yang arah-arah ujung 5 itu bisa ditoleransi mismatch-nya. Jadi di sini kita bisa setting. Kalau misalkan kita sudah paham betul gitu ya tentang apa yang misalkan kita punya parameter sendiri gitu, pengen sesuatu yang lebih spesifik, maka kita bisa mendesain di sini gitu, di seed region dan non seed region. Tapi ya tentu saja kalau misalkan kita semakin memperketat parameter, hasilnya kita akan menjadi semakin sedikit gitu mendapatkan kandidatnya gitu ya. Mungkin kita coba langsung find target kali ya. Oh, masih ada T-nya kah? Oke, jadi ini adalah kandidat-kandidat CRISPR-RNA. Oh, ini sebenarnya photospacer-nya ya. Kandidatnya kita bisa klik di sini nanti. Jadi ini adalah sasaran yang disasar, yang ditarget gitu ya, dari si RNA virusnya. Nah, kemudian CRISPR-RNA-nya kita bisa lihat ada di sini. Nah, ini adalah kandidat CRISPR-RNA-nya. Jadi dia akan mengincar photospacer, ini adalah PFS, jadi akan memotongnya di bagian sini nanti. Dan kesini-sininya itu ada yang namanya, kalau saya mengenal ini dengan istilah scaffold-nya gitu ya. Jadi yang akan menjadi jangkarnya, dia akan membentuk hairpin, ya, jangkar untuk ke si ininya nanti, si Cas 13-nya, atau protein Cas yang lain gitu. Nah, jadi kurang lebih seperti ini nantinya kandidat yang akan kita dapat nih untuk guide RNA. Nah, kemudian kalau misalkan di sini kita melihat bisa ada posisinya nih, kira-kira dari sekuen kita itu ada di mana dia posisi start dan end-nya gitu. Kita bisa urutkan juga. Nah, ini kalau misalkan tadi mau yang tiling gitu ya. Kemudian juga nanti di sini ada GC content. GC content itu ini seperti halnya kita mendesain primer sebetulnya ya. Jadi GC content juga harus dipertimbangkan. Kalau untuk CRISPR-RNA itu biasanya sekitaran 0,3 sampai 0,8 ya. Cuman di paper ini dia menyarankan yang di atas 0,5 gitu. Sebetulnya semakin mendekati 0,8 kalau tidak salah itu akan meningkatkan stabilitas bindingnya nanti ke si Cas13-nya sih, atau Cas yang lain gitu. Nah, sebetulnya kita juga harus melakukan validasi lagi nih setelah kita jadi CRISPR-RNA-nya dengan melakukan blast. Seperti halnya kita mendesain primer gitu ya kan. Kalau misalkan desain primer itu kita bisa pakai, ada yang primer blast dari NCBI dan juga ada yang dari primer triples gitu ya. Nah, kalau kita menggunakan primer blast itu biasanya sudah diotomatis blast supaya kita bisa tahu, oke, ternyata primer kita ini spesifik di organisme ini. Karena kalau misalkan pakai primer tadi kan nggak ada yang langsung tuh, jadi kita harus blast secara manual gitu. Nah, di sini juga sama, untuk kita memastikan lagi apakah CRISPR-RNA-nya ini betul-betul binding di sasaran yang tepat, kita harus SARS-CoV-2 ini, maka kita harus melakukan blast lagi gitu. Kita bisa melakukan dengan blast N gitu ya, secara manual itu terpisah. Nah, kurang lebih seperti itu. Kalau misalkan udah jadi, kita udah ngambil kandidat nih, misalkan udah diambil misalkan 12 kayak tadi ya. Terus kita simpen datanya. Nah, itu nanti kalau ini dia akan disintesis secara apa ya? Jadi langsung kalau misalkan di ini kan biasanya kan kalau CRISPR yang lain itu kalau di prokariot gitu ya, dalam genome editing di bakteri itu biasanya kan menggunakan plasmid nih. Jadi CRISPR guide RNA itu dimasukkan ke dalam plasmid, plasmid itu bisa nyatu dengan Cas
bisa juga terpisah, jadi ada yang single plasmid, ada yang dual plasmid. Nah, kalau di penelitian ini, jadi dia terpisah, tapi si RNA-nya ini dimasukkan tanpa plasmid nih, kalau misalkan yang saya baca gitu. Jadi setelah disintesis langsung ditransfeksi gitu. Nah, kurang lebih begitu sih kalau misalkan tools-tools yang digunakan untuk melakukan desain CRISPR-RNA. Kurang lebih kita kalau misalkan kayak tadi modeling dan juga docking, sepertinya tidak bisa dilakukan saat ini juga ya, karena kita highlight aja di desain guide RNA CRISPR-nya.